Ada nggak sih masalah yang berat banget dalam hidup? Sebenarnya berat atau enggaknya tergantung gimana cara kita menyikapinya. Namanya juga hidup, pasti akan ada gangguan-gangguan yang melintas. Kalau kamu gimana? Menghadapinya atau meninggalkannya? Pakai hati kita. Jadi hari ini gue mau ngobrol-ngobrol bareng sama model dan aktor juga dengan bejubel sinetron, film, dan web series dan lain-lainnya. Langsung aja lah ya kita sambut Omar Daniel. Yeay! Terima kasih. Omar, apa kabar nih? Kabar baik pasti harus selalu sehat dong, walaupun di tengah pandemi. Bener. Terus. Thank you juga lo udah Udah mau datang hadir ke di sini. sini. Terima kasih kembali sudah mengundang, senang banget bisa ada di sini. Sebelumnya cuma ngepo-ngepoin dari Instagram, dari YouTube doang. Sekarang bisa duduk di sini, happy Gila. banget pastinya. Luar biasa lo nih, pakai hati kita udah dilirik sama Omar Daniel, ya kan? Ya kan? Nengok ya, udah dikepo-kepoin. Udah dikepoin lo. Omar, Ah. ceritain sedikit dong tentang masa kecil lo, terus gimana lo dididik sama orang tua, bla bla bla. Oke. Ini topiknya menarik ya. Jarang yang nanya tentang masa kecil, terus pola didik orang tua dan lain-lain. Tapi kalau ditanya, satu poin yang selalu gue ingat soal masa kecil gue itu adalah hal yang sangat menyenangkan, hangat, apa ya? Menyenangkan, hangat, bebas dalam artian setelah gue dewasa. Mungkin pada saat gue kecil gue merasa sama seperti yang lain. Iya. Tapi pada saat gue dewasa, gue bertemu dengan berbagai teman, berbagai orang yang baru menceritakan soal masa kecil mereka. Gue baru menyadari betapa bahagianya gue dulu, betapa diberkati, diberi Iya, kebebasan, diberkati. Iya, benar. begitu menyenangkan dulu waktu kecil karena orang tua ternyata memberikan kebebasan yang luar biasa. Kebebasan itu dalam artian kebebasan dalam aturan ya. Jadi maksudnya bukan tipikal anak kecil yang dikekang, terlalu diatur, tidak, tapi tetap sesuai dengan aturan, tapi diberikan kebebasan untuk berekspresi, itu sih. Kamu kecil hiperaktif bener gak? Iya. Hiperaktifnya sampai semana tuh? Lumayan bandel ya. Dulu tuh mungkin juga karena kekurangan teman kali ya. Karena jarak sama kakak tuh semuanya hampir jauh. Jadi maksudnya hampir ya agak-agak jauh lah jarak sama kakak. Tahun bedanya? Sama kakak yang pertama itu apa ya? Mungkin 15 tahunan. Sama kakak yang kedua mungkin 9-10 tahunan. Sama kakak yang ketiga 4 tahun kurang lebih. Oh, jauh-jauh ya. Lumayan jauh-jauh. Jadi pada saat itu nggak punya teman. Terus kebetulan kakak juga cewek semua. Jadi bingung mau main sama siapa, pasti cari perhatian lah. Jadi kayaknya wajar-wajar ya anak kecil bandel. Jadi pada saat itu ya bandel tuh pasti sih yang kayak kalau teman papa main ke rumah, pasti teman papa tuh ada beberapa orang yang selalu itu aja yang main ke rumah. Biasanya selalu aku, sahabatnya ya? iya benar, selalu gue todong untuk minta sesuatu, entah itu permen, entah itu apa barang-barang gitu. Terus kayak kalau gue ada nggak suka atau mereka nggak bawa sesajen itu buat gue, pasti gue lempar batu apa gitu-gitu. Jadi ya tipikal ya nodong-nodong gitu. Kok bisa sampai ngelempar batu? Hiperaktif laki banget. Iya, ini agak over bandel. hiperaktif kayaknya. Ya, Sampai tambahin terus- over. Terus yang kayak ganggu banget kalau gue ingat sekarang ya, ganggu banget waktu kecil dulu tuh kayak gue mau main sama teman-temannya. Ya memang umuran ya kan, anak-anak SD, SMP lah. Mau main sama temennya gue tidak akan membiarkan diri kasih izin kecuali gue ikut. Yang gitu jadi kayak ganggu banget sih. Tapi ngelihat dia dari kecilnya hiperaktif, ngelihat dia yang sekarang kayaknya lebih kalem ya dibanding dulu. Jauh sih, Iya jauh. Gue juga agak nggak tahu ini plus atau minus, gue tiba-tiba jadi pribadi yang berbeda sekali. Di sisi lain gue merasa gue beruntung karena tidak lanjut hebohnya dari untuk kalau dari kecil heboh, gede juga heboh tuh kayaknya Ngebayangin lempar batu ke orang udah gede Iya, gimana? kan serem juga ya, agak jatuhnya kriminal gitu. Iya, kalau dewasa. kriminal, iya benar. Tapi kalau dilihat sisi lainnya juga ya nggak tahu ya, namanya juga hidup, kita bertemu dengan berbagai Benar. orang baru dan berbagai cerita pengalaman baru. Mungkin kayak pendewasaan diri, kayak Pendewasaan licik diri. gitu. Jadi lebih kalem gitu. Udah thanksin juga kali dibandel Ci. Iya kan? Apa udah puas mungkin? Udah puas Udah kayaknya. Bisa jadi Siap. juga. Kamu 4 bersaudara ya? 4 bersaudara. Anak bungsu. Yep. Kamu ngerasa dapet privilege sebagai anak bungsu nggak? Jujur aja ya, Jujur dong, pasti. harus. Karena terkadang kita tuh suka menyangkal, tapi sebenarnya ya memang ada privilege, itu pasti ada. Pasti anak paling kecil, apalagi cowok sendiri. Iya, iya. Mungkin ada diistimewakan, cuman bukan berarti itu juga itu juga
privilege yang gimana-gimana tuh juga enggak. Maksudnya kayak tetap ada aturannya. Jadi di sisi lain mungkin ada kayak contoh mungkin mamah yang mungkin pada saat itu kayak ngelos banget lah ya. Maksudnya kayak ya disayang banget gitu. Tapi pasti ada pihak-pihak lain kayak kakak atau mungkin papa yang juga mengkontrol hal itu. Jadi mengimbangi lah ya, mengimbangi. Jadi ya begitulah. Kalau sekarang sih jatuhnya bukan privilege sih, kayak punya 4 mama sih, karena kakak juga udah dewasa semua, jadi ya, jadi ibu-ibu semua, jadi punya mamanya 4 sekarang. Kamu masih sering bareng, sering jalan? Oh sering banget ya. Jadi banyak yang jagain dong ya. Banyak. Itu lu nggak ini nih, nggak apa namanya, nggak pengeng gitu. 4 mama, gue 1 mamanya kadang udah pengeng gitu ya. Ini 4 mama dia kan, ya kan kayak yang ini satu ngebilangin ini, yang satu pasti kan begitu dong. Gimana kita nerimanya sih? Kalau dibilang happy banget, bersyukur banget, gimana kita nerimanya aja. Maksudnya mana yang dirasa kayak ini kayaknya dia begini karena latar belakangnya adalah begini. Oh kayaknya dia begini karena begini. Jadi kayak kita lebih bisa untuk menerima. Tapi semua apa yang mereka sampaikan sangat gue apresiasi sih. Tapi lebih banyak menerimanya apa nolaknya? Lebih banyak. Lebih baik diterimanya dong pastinya. Karena positif ya. Dia karena di kamera kayak dia ngomongin diterimanya. Takut kayak nanti pulang ditodong. Kayak jangan deh udah. Gue yakin pasti masih ada bengal-bengalnya nih kalau misalkan dinasihatin ya kan. Kalau ke kakak iyalah pastilah. Kalau nyokap lah, kalau nyokap masih oke lah. Iya kan. Nah Omar, dari yang akhirnya dari yang kecil sampai sekarang lu tumbuh dewasa ya kan, pasti lu kan akan mengalami banyak, akan ya, tapi udah mengalami hal-hal, maksudnya apapun itulah, masalah-masalah. Nah dari semua masalah, bisa nggak lu sharing satu masalah yang atau beberapa masalah yang menurut lu paling berat dalam hidup? Ya bingung nih ditanya kalau masalah berat. Apa ya, masalah berat atau tidak itu sebenarnya tergantung sama perspektif sih menurut gue. Kita tuh pasti akan selalu, tidak mungkin hidup tuh selalu mulus, pasti ada aja masalah-masalah yang akan datang. Entah itu masalah keluarga, entah itu masalah pekerjaan, entah itu masalah ya sosial kita lah, hubungan kita dengan teman dan lain-lain. Tinggal kita menerimanya aja. Pasti kita merasa ada titik-titik di mana kita hidup merasa kayaknya gue lagi jatuh deh. Mungkin ini titik terendah dalam hidup gue. Dalam setiap masalah itu pasti kita ada poin di mana kita merasa bahwa masalah kita itu adalah masalah yang paling besar di dunia daripada masalah orang-orang lain. Tinggal gimana cara kita nge-handle dan menerima itu sih sebenarnya. Jadi kalau ditanya satu agak bingung ya. Pasti banyak sekali masalah-masalah yang sudah bikin kita banyak belajar tentang arti hidup, tentang bagaimana kita menjalani dan menghandle masalah itu. Makanya orang bisa jadi pribadi yang berubah-ubah karena udah ngadepin situasi-situasi itu ya. Dan bisa menjadi manusia juga karena ujian cobaan itu tadi sih. Dan ketika lu menghadapi masalah itu, apakah selalu berhasil nggak sih ngadepinnya? Atau ada kalanya lu memang gue gagal? Nah untungnya gue tuh orang yang apa ya, menerima apapun resiko yang sudah gue willing untuk lakukan. Pada saat gue mengambil sebuah tindakan, gue menerima segala resiko yang gue terima, termasuk keberhasilan juga kegagalan. Dimana kegagalan itu gue yakini sebagai awal dari keberhasilan, bahwa kegagalan itu juga sebagai bentuk pembelajaran, bahwa kegagalan itu gerbang kita untuk mendapatkan banyak apa ya, insight, banyak pembelajaran baru lah yang bisa kita terima gitu loh, untuk nggak jatuh ke lubang yang sama 2 kali di waktu yang berikutnya. Jadi pada saat apa ya terima semua resiko sih. Jadi artinya kalau dari pertanyaan lo tadi, intinya gue menerima kegagalan kalau memang tidak berhasil sesuai dengan target atau pencapaian gue mau. Dari lo sendiri gimana kira-kira dalam menghadapi masalah? Ya terima lah. Mau nggak mau kan ya. Pasti kita ya maksudnya kita sudah dewasa lah ya. Nggak bisa kita kayak kita ininya dulu gitu, apa namanya, ngerasa kecewa, keselnya gitu ya, ngalamin itu. Tapi abis itu pasti ya udah diikutin dulu lah ya. Ya biarkan kita, wajar kita buat sedih, gagal gitu tuh, dikasih waktu lah tubuhnya maksudnya untuk bisa ya kita gagal ya dijalani, mau gimana. Oke. Mark, dari segala masalah yang udah lu hadapin kemarin gitu ya, sampai mungkin sekarang ini lu juga pasti ada masalah yang kita juga nggak tahu apa gitu kan. Nah, setiap lu menghadapi masalah nih atau kesulitan lu, masalah deh, gue nggak ngomongin kesulitan, masalah deh, lu memilih untuk face it
atau leave it? Of course face it sih. Maksudnya kita justru gini loh, masalah itu menurut gue memberikan warna di dalam kehidupan. Yes. Bukan berarti gue suka masalah, tentu tidak. Amit-amit, knock on wood. Tapi masalah itu kayak warna sih di hidup. Jadi pada saat ada seninya kita menjalani masalah itu, maksudnya kayak bagaimana cara kita menyelesaikan, bagaimana kita bisa menasehati orang kayak sekarang yang gue lakukan, misalkan gue ngomong sama orang dan lain-lain, terus pada saat gue menghadapi masalah itu kayak tuh ngomong gampang loh, sekarang gue lakuin nih, bisa nggak lo? Banyak banget yang begitu. Itulah ya pembuktian kan? kita, titik dimana kita harus membuktikan bahwa apa yang sudah kita sampaikan ke orang-orang terdekat itu, Kita teman-teman yang lakukan. curhat dan lain-lain itu adalah nih buktiin omongan lo sendiri, bisa nggak lo? Jadi seninya itu di situ menurut gue. Dan gue selalu yakin setiap kali masalah itu selesai pasti ada cahaya yang akan muncul, ada cahaya yang bisa, ada poin yang bisa kita ambil gitu loh. Jadi kayak gue nggak sabar menunggu cahaya itu sih setiap kali gue mendapatkan masalah gitu. Titik terangnya. Titik gitu. terangnya, betul. Nah kalau kan ada tuh orang yang kalau ngadepin masalah lebih milih menghindar. Menurut lo gimana? Orang kayak gitu tuh bisa dibilang pengecut atau enggak? Gue tidak pernah ngejudge siapapun teman gue yang Yes. memilih untuk menghindari masalahnya. Yes. Cuma gue akan selalu bertanya mau sampai kapan, terus kayak apa gunanya? Karena sejauh apapun lo berlari dari masalah lo akan ketemu lagi di titik yang Bener. sama. Lo hanya Bener. mengulur waktu aja gitu loh. Lo hanya mengulur waktu, terus juga apa ya? Nggak akan selesai juga masalah lo dengan lo menghindar. Mau nggak mau lo akan menghadapi masalah itu juga. Jadi ya buat apa sih, poinnya itu aja sih. Gue hanya bertanya sama orang tersebut, kenapa lo memilih untuk menghindari masalah lo? Kalau cepat atau lambat lo juga harus menyelesaikannya. Itu aja sih. Sama pacar juga begitu dong? Ya pasti diselesaikan, ada masalah apapun kalau bisa diselesaikan dengan berbicara, dengan diselesaikan hari itu juga pasti kita selesaikan hari Tapi itu juga. misalkan Nggak perlu. pasangan lo nih, ya kan kita ngomongin pasangan aja lah. Misalkan pasangan lo beda nih karakternya sama lo kan orangnya tipikal yang harus langsung selesai. Tapi ya kadang ada pasangan yang I need space gitu. Lu tinggalin gue sendiri Butuh dulu dong waktu, gitu. gitu. Nah, lu gimana tuh? Itu kayak bisul sih jatuhnya. Gue gatel banget kayak nggak apa sih, kenapa Nggak sih bisa Rawat gitu gitu ya, loh, kayak gemes. Enggak, tapi kan gemes. ada orang yang tipikalnya begitu Iya kan. mau nggak mau kita harus toleransi dong, kita iya, harus ikutin kan, toleransi, kayak iya. ya sudah kita ikutin mau nggak mau. Iya. Tapi kan sebenarnya kalau ditanya gimana rasa gue pasti kayak bisul, kayak Iya. kenapa sih nggak lo pecahin aja sekalian udah gitu loh biar cepat selesai, kenapa harus menunda-nunda, kenapa harus nunggu waktu dan lain-lain. Tapi balik lagi ke tadi, terkadang orang juga mentalnya terus kesiapan dan lain-lain juga belum tentu siap. Jadi kita harus menghargai setiap jalan yang orang pilih sih. Ya bener sih. Kan nunggu adem dulu kali ya. Ada Nunggu yang Jangan nunggu nunggu adem adem dulu. jadi waktu ngobrol tuh Ada lebih baiknya jernih kok, gitu. ada baiknya nunggu adem dulu. Kadang-kadang kita dalam mengambil semua keputusan kan nggak boleh dalam kondisi emosi apapun ya. Emosi marah, emosi bahagia, emosi sedih itu kan nggak boleh. Dalam Kita harus keadaan happy kondisi pun belum netral. tentu bisa Belum tentu memutuskan. bisa loh. ngambil, betul. Belum tentu bisa memutuskan. Betul. Kayak misalkan lu mau terima duit banyak nih, lu akhirnya ngebayangin duit banyak gitu kan, terus lu lagi happy, terus lu mutusin untuk janji ini. Pada saat terima duitnya, belum tentu lu merealisasikan janji-janji lu itu, Iya, Betul. bener gitu juga loh. ya. Setuju. Karena saat kondisi itu tuh bisa dalam kondisi lu lagi berbeda, Yap, setuju. gitu loh. Jadi Tuangnya di tangan terus beda. iya jadi beda semuanya ternyata gitu loh. Karena kan kita ngulur waktu apa segala macam. Jadi dalam kondisi happy juga nggak bisa, dalam Nggak kondisi bisa. marah apalagi. Sedih gitu. juga nggak bisa. Jadi emang benar-benar harus netral sih dalam mengambil semua tindakan. Terus lu kalau menghadapi masalah nih, apakah lu curhat ke orang tua atau ke teman-teman lebih sering? Dan biasanya apa sih nasihat Atau ke dari kakak? orang tua lu? Sisi gue nggak tahu apakah ini plus atau minus dari gue, tapi gue lebih memilih untuk menyimpan masalah gue sendiri dan untuk menyelesaikan masalah gue sendiri. Gue selalu percaya mau bicara sama siapapun yang bisa menyelesaikan masalah gue hanyalah diri gue sendiri. Tapi bukan berarti gue sangat tertutup pribadi, tidak. Yes. Pada saat gue punya momen, punya waktu, punya saat yang tepat untuk bercerita dengan orang-orang terdekat, pasti gue akan cerita. Entah itu ke teman terdekat, cuma sekedar nanya saran, ke orang tua ataupun ke kakak. Ke orang tua itu mungkin option terakhir. Terakhir ya. Kenapa? Karena orang tua sudah dalam kondisi yang tua, Yes. dia punya permasalahan yang besar, Bener dia punya sih. pikiran yang Takutnya banyak. Kita takutnya pasti nambah pikiran. Jadi pasti pertama ke teman dulu atau ke kakak dulu, itu sih. Tapi gue masih sangat merasa beruntung masih memiliki keluarga terdekat yang sangat terbuka mata dan juga telinganya untuk bisa mendengar, untuk bisa melihat semua masalah gue dengan bijak sih, untungnya begitu. Karena banyak
yang menutup dari keluarga ya, maksudnya kayak kita gue tuh mau cerita ke siapa lagi sih gitu loh. Banyak Kayak banget. iya, karena kita nggak bisa cerita ke kakak, nggak bisa cerita ke orang tua. Nah, gue Hmm. tuh untungnya masih sangat bisa sekali banget. Jadi kayak Karena kadang oke gini banget. loh Cik, Mar, ya. Ada orang yang nggak bisa cerita keluarga karena ketika cerita keluarga lu kena judgmental, kayak Dijudge. Iya, Ya, dijudge, diiniin. Lu sih Hmm. salah, lu gini-gini. Akhirnya kita mau cerita lagi jadi kapok. ya, ya, ya. Ada kan yang Pasti. kayak Atau gitu ya kan? karena pola pikirnya kayaknya Primitif kali. Iya, kayak bertolak belakang. Ah, Jadi ah. waktu maksudnya mau cerita, Hmm. dapatnya malah jadi negatif Malah gitu. jadi konflik. Sometimes kita cerita tuh cuma nggak butuh solusi sebenarnya kan. Cuma Benar, pengen benar. didengerin aja. Ya kita Kadang-kadang. cuma butuh good listener aja. Iya, good Mereka yang listener, mendengar kayak- tanpa memberikan saran, tanpa ngejudge, tanpa ya, ya, Karena ya. yang At least mengolah kita sudah sendiri ya. mengeluarkan apa yang ada di dalam hati kita, pikiran kita gitu biar Aha. lega aja gitu, biar lega ya Iya, kan. iya, iya, setuju. Kalau di kerjaan Mar, Mhm. kamu kan yang aku tahu kamu tadi kuliah terus Mhm. nyemplung di dunia Kecebur. entertainment. Kejebur ya. Kejebur. Kejebur gitu tanpa sengaja gitu, akhirnya suka. Apa sih ada permasalahan apa sih di awal karir kamu di entertainment? Nah, itu Hmm. menarik tuh. Nah, yang menarik dalam perjalanan karir aku tuh justru sebaliknya. Jadi struggle, kerikil-kerikil dan lain-lain itu justru aku hadapi sesudah aku menjalani dunia ini. Hmm. Aku nggak tahu ini semacam blessings atau semacam cobaan atau apa aku nggak tahu. Tapi pada saat aku menjalani karir ini di awalnya itu sangat mulus dan berjalan dengan di luar dugaan. Tidak bahkan aku tidak memiliki harapan tertentu. Biasa orang punya target, punya harapan gitu kan. Oh, gue mau kesini, gue mau jadi ini, gue mau begini, mau begitu. Nah, pada saat itu gue nggak punya, gue cuma go with the flow, cuma jalanin aja gitu. Dan itu berjalan dengan sangat baik di luar dugaan. Respon masyarakat dan lain-lain. Tapi pada saat sudah berjalan di dalamnya, ternyata baru menemukan nih, oh kerikil-kerikilnya begini gitu. Jadi sebenarnya proses belajar itu dimanapun kan bisa terjadi. Yes. Nggak harus selalu di depan. Nah, pada saat di depan aku tidak mendapatkan banyak pembelajaran. Justru sudah di dalamnya baru dapat banyak cobaan, pembelajaran dan lain-lain itu setelah sudah ada di dalamnya sih. Itu mungkin buat kayak step berikutnya. Step ya. berikutnya, setuju Kerjaan banget, itu ya. setuju banget ya. Sempet Betul. shocking gitu gak? Pas ngadepin itu semua. Pasti karena aku sangat buta sama dunia entertainment pada saat itu. Jadi jalanin dengan polos, dengan lugu begonya gitu lah ya Dari kasarnya. keluarga soalnya nggak ada ya. Dari keluarga nggak ada, Nggak dan ada mereka ya. sangat support untuk hal yang positif. Jadi kayak mereka kayak ya udah oke aja gitu, nggak ada masalah. Tapi ternyata begitu dijalani fine nggak ada masalah, sampai akhirnya bertemu mungkin dengan orang yang salah kali ya. Oh, ternyata begini sistem kerjanya itu, kita tidak bisa selepas itu. Tidak bisa kita mempercayai orang semudah itu dan lain-lain. Dari situ sih awalnya terus kayak oh, oke, begini sistemnya. Oh, kita tuh nggak boleh begini, oh nggak boleh begitu. Nah, itu baru didapatkan. Jadi kayak learning by doing sih sebenarnya. Iya. Jadi iya. belajarnya Sambil justru melewati sudah itu. sambil melewati itu, sambil belajar gitu sih. Untungnya sudah kayak yang tadi gue bilang di awal bahwa gue sudah siap dengan semua resiko. Jadi ya persiapan mental itu nomor satu sih, paling penting dimanapun kita berada. Bener sih. Mhm. Kalau kita mentalnya kecil, ya udah cepet downnya. Pasti Ke bawah masalah, akhirnya bukan masalah. kebanyakan akhirnya pergi cabut. Iya. Iya kan, nggak kuat dengan dunia ini gitu, ya kan? Cabut Cabut aja cari pindah, dunia pindah. lain gitu. Cari dunia serem banget. Ya Iya, bakalan setuju di mana aja maksudnya bisa dunia begitu lain. sih. Serem. Kok jadi horor. Oh itu kalau di kerjaan kayak gitu, tapi ini berharga banget loh. Maksudnya dia bisa mendapatkan kerikil-kerikil itu pas setelahnya gitu kan. Jadi ya, Tengah-tengah. wah itu pasti lumayan berat banget lah waktu itu lah ya. Pastinya karena terkadang kita itu kayak tadi gue bilang bertemu masalah pada saat kita mau memulai sesuatu. Iya. Biasanya kita bertemu masalah. Jadi pada saat kita mau mulai, jangan sampai jatuh nih ke lubang yang sama, kan kita udah belajar di awal. Tapi kalau di awalnya lu kayak pakai jalan tol, tiba-tiba lu nemu kerikil-kerikil di tengah, lu akan bingung gimana Benar. cara nge-handle-nya. Iya, Benar. iya, benar. Benar. Gimana cara lo exitnya. Kalau Iya. misalkan tolnya lurus tapi jalannya hancur, lo Nah. pasti bingung. Iya. Tapi ya udah dijalanin sambil belajar, sambil hati-hati mawas diri, ya sudah sampai selesai. Oke, itu kalau di kerjaan. Sekarang gue mau tanya nih, Omar itu kan, lo tadi tinggal di Surakarta kan? Yep. Ya, habis itu lo pindah ke Jakarta. Mhm. Pada saat itu ngelihat ibu kota yang super sibuk seperti ini gitu, terus ngelihat orang-orangnya yang kayak tadinya di Surakarta seperti ini, terus di Jakarta seperti ini, itu gimana Mar lu waktu itu ngadepinnya? Kebetulan keluarga memang sudah banyak yang di Jakarta, Hmm. sudah memang banyak yang orang Jakarta. Jadi ya kalau ditanya soal memandang Jakarta seperti apa, sudah
dari sering kecil bolak-balik sudah sering lihat juga ya. Cuma alasan apa dan kenapa itu adalah karena gue nggak suka berada di zona aman dan zona nyaman yang terlalu lama. Wah, mantep. Jadi dari dulu gue selalu melakukan itu, entah itu dari waktu gue SMA itu sampai sekarang pun Makanya yang gue hobi lu lakukan. traveling. Makanya hobi gue Suka traveling, terus juga kayak kok tiba-tiba lama nggak kelihatan di sinetron gitu, karena tiba-tiba berpindah ke sini, tiba-tiba kok lama di film nggak ada, tiba-tiba di sini, tiba-tiba di sini gitu, berbagai bidang. Karena aku coba suka sesuatu yang baru. Nah pada saat dulu SMA sempat ada pikiran mau keluar di luar negeri. Oh, kuliah di luar negeri. Kuliahnya di luar negeri, tapi challenge-nya pasti jauh lebih besar. Yes. Terus juga dengan harapan bisa langsung bekerja dan bisa langsung cepat menambah relasi tanpa perlu struggle yang gimana-gimana. Mungkin agak nanggung kali ya hitungannya. Jadi kayak ya udah deh Jakarta aja gitu loh. Justru kita mencari kota yang memang selalu in a rush, selalu enggak selalu diburu-buru, selalu hectic gitu. Kalau bisa Buset. untuk ngebentuk mental itu tadi sih. Jadi kayak gue mau keluar dari zona aman, gue mau keluar dari zona nyaman. Jadi pada saat itu selesai SMA untuk bisa kuliah di Jakarta, memulai dari nol, teman bener-bener nol. Jadi kayak mulai. Jakarta teman nggak ada sama sekali. Oh ada banyak. Ada banyak. Cuma tapi maksudnya ya, teman di kampus. Di teman kampus di itu kampus. kebetulan tidak ada teman sama sekali. Jadi emang Hmm. memulai dari nol sih, berkenalan lagi gitu sih. Nah itu waktu kamu pindah ke Jakarta, berarti orang tua, keluarga semua masih di Surakarta ya? Ada sih yang di Jakarta juga udah ada. Itu gimana tuh Mar ngadepin, pasti kan kangen ya, deket banget sama kakak-kakak sama orang tua. Kakak tuh kebetulan cewek semua dan kebetulan nikahnya sama orang-orang yang berada jauh semuanya. Ada yang pada saat itu di Riau, ada yang pada saat itu di mana jauh-jauh banget. Dan pada saat itu kita selalu bilang, gue masih ingat banget kayak kakak gue pernah bilang kayak walaupun gue tinggal sekarang jauh dari lo, tapi kita akan selalu sama, kita akan selalu satu. Maksudnya apapun yang akan lo hadapi, lo bisa telepon gue, WhatsApp gue kapanpun yang lo mau, nggak perlu sungkan, nggak perlu takut. Walaupun nanti gue akan punya anak dan lain-lain, tapi gue akan selalu jadi orang yang sama kita dulu, yang selalu bareng-bareng. Dia selalu bilang itu. Jadi perbedaan waktu, perbedaan jarak, menurut gue tidak jadi penghalang. Termasuk orang tua pun kayak apa ya? Kita sampai detik ini dari waktu itu teleponan tuh hampir setiap hari. Hampir nggak pernah dalam waktu 3 hari nggak teleponan tuh hampir nggak pernah. Dengan 5 mama. Dengan 5 empat. itu mama sih. Oh, itu mau mama. utama. Mau utama. Kalau kayak lain WhatsApp itu nggak pernah. WhatsApp Kalau aja. WhatsApp itu lebih kenceng daripada telepon tuh. Itu nggak Iya mungkin sih. setiap hari pasti ada, karena kita punya grup bareng Oh, iya, gitu. bener. Walaupun nggak ada topik, kirim-kiriman gambar-gambar nggak jelas, kirim-kiriman gambar kucing kita masing-masing. Pokoknya selalu ada topik tiap hari. Gitu sih. Ada Jadi aja, rasanya apalagi tetap kucing dekat. ya kan, ada aja Kucing, tiap hari kelakuannya ya kan, yang harus dilaporin, dibahas. Iya. Tadi dia mecahin apa lah, tadi gigitin apa ya kan. Iya. Semuanya melihara kucing juga. Iya, kita semua punya kucing masing-masing. Jadi kayak tiap hari pameran kontes, pameran kucing Nih, si masing-masing. ini lagi gini nih. Iya, sini udah bisa gini, sini ya begini, sini begitu. Bersaingnya dalam segi mendidik kucing loh mereka. Iya, konyol. Jadi bahan obrolan menarik juga. Iya. Tapi seru banget loh, keluarganya juga maksudnya keren ya, supportnya tuh always be there. Iya, syukur ya, benar. Ya kan, Syukur ya banget. semua keluarga bisa melakukan itu loh. Ya. Karena dari kecil tuh juga papa selalu didik kita untuk, mungkin karena kita punya latar belakang juga, pasti lah nggak mungkin keluarga semuanya harmonis. Yes. Kayak mungkin dari entah itu dari keluarga papa atau keluarga mama, mungkin ada yang punya konflik atau Yes, segala macam. pasti. Nah, mereka tidak mau anak-anaknya ini menjadi seperti itu. Jadi kayak dia selalu bilang bahwa satu dicubit yang lain harus sakit. Jadi ya kalian satu. Aku dari tadi ngeliat kamu tuh kalau cerita keluarganya positif, kamunya juga positif banget. Tapi penasaran, apa sih yang pasti kita punya masalah yang titik terendah itu kan pasti ada yang kayak gede banget gitu buat kita. Oke. Kayak udah Kamu- hopeless gitu. Kamu apa sih titik terendah kamu yang konfliknya besar gitu? Oke, titik terendah. Dan gimana kamu ngadepin itu, ngelewatin itu? Lagi-lagi kalau kita ngebahas soal titik terendah itu pasti nggak hanya cuma satu problem. Kayaknya itu kayak udah kejatuhan tangga masih bertubi-tubi Harus lagi terus. gitu loh. Kayaknya pasti banyak masalah yang bikin kita kayak ini tahun kayaknya sucks banget deh. Gue hancur banget tahun ini, lagi down banget dan lain-lain gitu. Dan itu gue pernah mengalami itu. Salah satu problem besar yang pada saat gue hadapi pada saat itu adalah kita semua tahu bahwa persaingan itu ada dimanapun. Di dunia apapun, dunia kerja, lo mau kantoran, lo mau entertainment dan lain, apalagi entertainment. Pada saat once lo salah mempercayai orang, itu bisa menghancurkan segalanya. Apalagi orang yang lo percaya itu
ibaratnya sudah menguasai seluk-beluk, maksudnya kayak kita benar-benar sudah terbuka dengan orang tersebut. Kita sudah benar-benar apa ya? Udah gak ada rahasia lagi Udah nggak ada Kartunya rahasia, dipegang lah ya. kartunya Iya, udah kartu dipegang dipegang. dan dia buka kartu itu gitu. Nah pada saat itu terjadilah memang pada saat gue lagi pada saat gue lagi masa-masa gue sedang sibuk-sibukin stripping lah pada saat itu, ada satu poin di mana ada sedikit konflik yang menyebabkan gue timbul adanya trust issue lah sama orang baru atau sama orang yang mendekat ke gue. Karena problem itu tadi, jadi gue sudah mempercayai seseorang, kita sudah banyak berbicara dan lain-lain. Ternyata tujuan dia mendekati dan lain-lain itu adalah untuk justru untuk ngambil kartu gue itu tadi tanpa gue sadari. Dan di situ tapi gue sangat berterima kasih sih dengan adanya kejadian itu, sangat amat berterima kasih. Bahkan gue sangat ketakutan dan tidak bisa berpikir kalau sampai nggak ada hal itu, kalau nggak ada kejadian itu, mungkin gue nggak akan belajar, gue nggak akan tahu, dan sekarang gue tidak akan bisa berdiri. Maksudnya kayak mungkin gue akan lebih jatuh lagi gitu loh, tanpa adanya masalah itu. Mungkin gue akan jatuh ke tempat yang lebih parah. Intinya salah mempercayai orang. Pada saat itu ada omongan nggak enak, ada hal-hal buruk yang bisa mempengaruhi karir gue, entah itu di mata production house, di mata produser gue, di mata manajer gue, atau siapapun yang ada di sekeliling gue pada saat itu. Dan di poin itu gue merasa banyak sekali perubahan drastis. Apa yang gue terima, apa yang gue jalani, apa yang gue alami, sistem kerja gue semuanya berubah total. Terus juga pada saat itu gue nggak tahu, sampai di situ gue kayak merasa kok gue kayak jadi di gaslighting ya. Gue jadi merasa sebenarnya ini gue yang salah apa dia yang salah, ini sebenarnya gue di posisi yang mana sih ya. Gitu Kok semua nyarah ke gue biasanya kalau ada, gue tuh sering banget introspeksi sih menurut gue. Terus di poin itu gue merasa kayak gue harus introspeksi deh. Akhirnya gue memutuskan untuk introspeksi. Pada saat itu gue sampai cuti syuting 8 bulan ada. Oh ya, pada saat itu gue cuti pertama karena gue sempat ada patah rahang, ada kecelakaan di mana gue harus memang penyembuhannya agak lama. Terus setelah itu dilanjut lagi dengan memang ada masalah itu tadi. Kayak gue sambil berpikir, etika gue yang salah, ataukah kualitas gue yang perlu diperbaiki, atau apa yang salah gitu loh. Terus gue kayak mikir, kayak sejauh ini gue masih dalam batas wajar, dalam batas baik. Masih oke gitu. Gue pun nanya juga sama teman-teman sekeliling gue, sama keluarga gue, sama siapapun gue nanya, ada yang salah nggak sih? Lu tuh kerja gimana? Begini, sampai detail buat gue jelasin. Enggak sih, kayaknya fine aja ya, wajar kok yang lo lakuin dan lain-lain. Oh gitu. Terus apa yang salah ya? Kayaknya lo salah ketemu orang deh. Terus kayak oh gitu, oke. Bagaimana cara gue menghadapinya adalah ya itu tadi gue bilang bahwa dari situ, dari poin itu gue baru tahu bahwa ada seorang aktris. Gue tidak perlu sebut namanya siapa, tapi gue selalu mengamati gerak-gerik dia dari dulu. Kayak ini orang kenapa gue melihatnya sangat kasar ya, kalau kita pakai kata-kata kasar, sombong. Kenapa nih orang sangat sombong, menjaga jarak, menjaga kayak gap, dia selalu kasih gap ke siapapun. Kayak wondering aja nih orang kenapa ya. Tapi baik gimana dong, gue bingung ini orang baik apa gimana sih sebenarnya gitu. Setelah gue mengalami kejadian ini, gue baru mendapatkan kesimpulan bahwa yang dia lakukan itu adalah yang terbaik. Proteksi dia dirinya, memprotek dirinya sendiri, dia melindungi dirinya karena dia tahu di luar itu isinya duri semua. Jadi dia melindunginya. Terus gue kayak dia bukan sombong, dia bukan ngasih gap ke yang lain dan lain-lain. Tuh dia memproteksi diri. Dia tahu di mana lubang-lubang yang harus dia hindari, jadi dia kasih proteksi buat dirinya. Nah dari situ gue mulai menjaga jarak untuk bisa ya ada baiknya, kita pasti introspeksi juga, pasti mungkin etika gue yang harus diperbaiki juga ke siapapun. Terus juga kepercayaan, kita nggak bisa sepenuhnya percaya sama orang, kita harus lebih berhati-hati dalam menghadapi masalah, dalam bercerita kita harus tahu orangnya siapa. Terus kayak hidup itu banyak triknya, jadi itu yang harus tricky. Jadi nggak terlalu luas sama semua orang. Nggak terlalu luas sama semua. Gue denger dia bisa berpikir, mungkin orang ini begini. Terus baru lo akan berpikir dari sisi lo nih. Kebanyakan orang itu egonya tinggi itu ya udah berpikir dari sisi gue aja. Nah itu. Benar kan sih? Yang bikin berantakan tuh kan karena ego. Maksud gue gimana cara lo ngontrol ego lo sendiri? Gimana lo taruh mindset bahwa
lo itu bahwa rezeki itu sudah diatur semuanya sama Benar. Allah gitu loh. Hmm. Sama Allah sudah diatur semua rezekinya. Terus kenapa kita harus berburu-buru? Kenapa kita harus bersaing dan lain-lain? Lu nggak perlu terlalu jadi orang, nggak perlu terlalu ambisius dan kompetitif Yes, banget. yes. Kita sudah punya porsi yang masing-masing. Gue selalu yakin dan gue selalu dididik untuk menjadi orang yang tahu porsi. Maksudnya kayak porsi lo punya porsi sendiri. Lo tidak perlu jadi ambisi, lo nggak perlu terlalu ambisius jadi manusia. Capek ambisius. Nggak sama perlu apa. ngambil porsi orang Jalanin juga. aja, katanya YOLO. Ya kan? YOLO. YOLO. Santai aja jalanin. Iya, slow Kalau ya. emang itu takdir lo, kalau memang itu jalan lo, rezeki lo nggak akan kemana. Jadi kayak ya udah santai aja. Jadi lu berpegang teguh sama itu aja. Sama itu gue tidak pernah merasa gue bersaing, berkompetisi dengan seseorang, Iya, iya. ataupun gue punya ambisi sesuatu yang kayak gue harus jadi peran utama, gue harus muka gue di poster gede banget, nama gue harus ada di Sudirman, nama gue harus ada di New York. Gue tidak pernah punya ambisi sama sekali buat ke arah sana sih. Iya Jadi sih. kayak lelo aja lah. Lu aja. Maksudnya ya udah kalau emang gue dapet ya rezeki gue, kalau enggak ya udah. Ya Emang udah. rezeki orang lain gue bersyukur untuk gue senang apa orang itu gitu kan. Iya, Yang setuju. penting gue ngelakuin yang terbaik aja. Yang penting lo lakuin yang terbaik, Heeh. total nggak salah-salah. Tapi yang paling jarang gue temuin adalah lu orang itu berpikir dari dua sisi. Itu yang gue selalu salut. Gue menjalaninya begitu sih. Nggak mudah Jadinya loh begitu. Iya nggak mudah. Nggak mudah. Kita jadi overthinking waktunya nggak sih? lama, Iya. gitu. Sometimes kita jadi overthinking. Gue kebetulan memang overthinker, jadi kayak ya udah. Emang hari-hari. Memang hari-hari gue udah Emang gitu. hari-hari emang soalnya. begini, jadi kayak ya udah. Jadi nggak masalah, bukan jadi masalah baru. Salah baru. Pasti dipikirin soalnya. Pasti dipikirin. Oke, Mar, terakhir nih Mar, menurut lu nih, bisa dibilang pengecut gak sih orang-orang yang pergi dulu untuk menghadapi masalah? Enggak. Lagi-lagi balik ke tadi yang gue bahas, bahwa setiap orang punya cara sendiri-sendiri, punya kesiapan sendiri-sendiri dalam menyelesaikan masalahnya. Ada orang yang membutuhkan waktu untuk healing, membutuhkan waktu untuk bisa berpikir dan menerima bahwa oke, gue sedang bersedih, oke, gue terima. Gue lagi sedih. Butuh waktu berapa? Seminggu. Oh, masih sedih. Kasih waktu lagi 2 minggu. Iya, iya. Terus setelah sedihnya selesai, penyelesaian masalah kayak belum berani lagi gue coba nyelesain masalah yang satunya dulu deh gitu. Lari dulu, dia kabur. Terus kayak selesai masalah itu capek, holiday dulu kali ya sebulan. Holiday dulu sebulan, ntar balik-balik 2 tahun baru dia ngelarin masalahnya. Ada yang begitu. Ada sih. Ada juga yang memang nggak apa-apa deh, gue hancur, gue berdarah, gue berantakan, tapi gue kelar malam ini. Ada yang begitu Iya, juga. ada. Dan itu pun gue juga nggak ngejudge. Maksud gue kayak setiap orang punya jalannya sendiri-sendiri, punya pola Punya pikir cara masing-masing, punya cara dan kesiapan mental masing-masing. Gak bisa kita memaksakan orang dengan kapasitasnya dia untuk menyelesaikan masalah dalam waktu yang cepat atau segala macam, itu kan nggak gampang gitu loh. Standarnya tuh bukan di kita. Standarnya soalnya. bukan di kita, Benar. benar. Dan kita nggak bisa memfilter orang untuk orang itu seperti yang kita mau, ya. Benar. Ya Kita nggak kan? bisa. Ya udahlah, mau gimana, kita memang berbeda-beda. Boleh kepala sama hitam, tapi kan pola pikir beda-beda ya kan. Benar. Iya kan? Benar. Setuju. Prosesnya beda-beda, ininya beda-beda pengalamannya. Oke Mar, terakhir nih Mar, kasih tips dong untuk para penonton bagaimana kita menghadapi masalah, terus bagaimana kita menyelesaikannya. Oke, bagaimana kita menghadapi masalah? Tidak mungkin Tuhan memberikan kita masalah tanpa penyelesaian. Benar. Pasti selalu ada penyelesaiannya. Terus masalah yang datang itu nggak mungkin juga cuma sekedar cuman dikasih cuman buat mengisi waktu luang, itu nggak ada. Nggak ada cuman ngisi waktu kosong. Kayak lu kosong kasih masalah, kayak nggak mungkin. Jadi semua yang datang itu pasti ada poin tersendiri, pasti ada Artinya. meaningnya. Ada meaningnya, ada poin yang bisa kita ambil dari sana, di mana hidup itu nggak berwarna tanpa ada perbedaan. Hidup tuh tidak berwarna tanpa ada tanpa adanya masalah tuh hidup nggak akan berwarna gitu loh. Nggak mungkin seseorang akan terus-terusan Flat bahagia. aja gitu ya. Happy mulu nggak mungkin. Happy banget. mungkin nggak mungkin. Jadi itu adalah hal yang wajar. Langkah pertama yang harus disadari adalah menyadari bahwa itu wajar terjadi. Bukan cuma kita yang menghadapi masalah, dan menyadari bahwa setiap manusia hidup itu pasti akan merasa bahwa masalah dia adalah yang terbesar di dunia. Gitu. Terus terkadang tuh kita sering dapat saran, lu pasti sering dicurhatin sama temen lu yang satu cerita nih, orang tua gue divorce apa segala macam, ekonomi gue ambruk dan lain-lain gitu. Yang satu lagi cerita kayak nangis, gue mau bunuh diri, kenapa gue ditinggal sama laki gue misalkan. Kayak apaan sih, cuma diputusin doang. Yang ini nih parah banget yang sampai ancur-ancuran gitu. Yang ini cuma sekedar diputusin doang sama cowoknya misalkan. Tapi kita harus kasih atensi juga, maksudnya jangan sampai kita disrespect sama dia. Mungkin bagi dia diputusin itu adalah masalah terbesar gitu yang bikin dia stressful dan lain-lain. Jadi intinya ya menyadari bahwa masalah itu adalah hal yang biasa dan pasti akan terjadi. Terus yang kedua, bahwa masalah itu datang tidak cuma-cuma, pasti akan membawa poin positif juga untuk kita membawa pesan tersendiri. Pembelajarannya ada pasti. Pembelajaran. Terus yang dibilang bahwa
habis gelap terbitlah terang itu benar banget. Benar banget, itu pasti akan terjadi. Maksudnya masalah itu nggak akan terus berlarut, pasti ada penyelesaiannya, pasti akan ada titik terang yang lebih membawa berkah untuk kita juga gitu loh. Terus intinya jalanin aja, semangat, fokus. Apa ya, itu aja paling gue juga bingung tanya. Karena kalau kita nggak praktek langsung tuh kita jadi bingung mau ngasih saran apa. Kalau yang penting lu nggak menghadapi menerima langsung. dan habis itu lu gimana caranya solusinya kita dapat. Benar, gitu. menerima bukan hanya menerima masalah tapi juga menerima diri lo sendiri sih, kekurangan lo, kelebihan lo, menerima benar. masalah bahwa oke, gue terima, gue namanya juga manusia, gue harus terima bahwa gue iya. dikasih ujian, cobaan, jalanin. Dan yang buat penting solusi. bahan introspeksi diri juga ya. Iya. Jadi bahan introspeksi, karena kalau nggak dikasih masalah, kita justru tidak punya kesempatan untuk bisa mengenal diri kita. Nggak akan ada pendewasaan di situ. Nggak ada pendewasaan. Setiap kali kita mendapat masalah, kita dipaksa tersudut untuk bisa introspeksi, untuk bisa melihat diri kita dari cermin gitu loh. Iya. Dari sudut pandang orang lain terhadap kita, dan di situ kesempatan kita untuk bisa mengenal diri kita lebih dalam sih sebenarnya. Jadi bagus dong. Luar biasa Mardhanil, thank you udah ngobrol-ngobrol dipakai hati kita ya Cik. Sampai jumpa lagi di pakai hati kita berikutnya. di episode berikutnya. Bye bye. Terima kasih.